biayanya gede loh untuk mendapatkan pelanggan baru gitu ya. Lebih besar biayanya daripada mendatangkan lagi pelanggan yang sudah ada gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas mengenai kenapa sih coffee shop yang tadinya dulunya tuh ada banyak, sekarang lama-lama tuh jadi semakin lama berkurang dan menghilang. Itu kenapa ya? Oke, sebelum lanjut kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya nih. Kita sapa dulu yuk Coach kita hari ini. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, ya. Gimana Coach kabarnya hari ini? Baik, kabar baik. Hari ini terpantau jalanan hujan ya Coach ya. Kita udah masuk musim penghujan belum sih Coach? Nggak tahu juga ya. Saya bukan ahli meteorologi dan geofisika. Oke, tapi biasanya di bulan-bulan September, Oktober kayaknya akhir tahun gitu menuju hujan deh Coach. Iya mungkin ya. Nih, yang penting kita harus tetap jaga kesehatan ya Coach ya. Ya. Kan kayak lingkungan hujan-hujan gini kayak gampang sakit, kena pilek gitu ya Coach ya. Bisa jadi. Oke Coach, hari ini kita mau bahas nih Coach mengenai kan banyak ya Coach ya coffee shop yang tadinya tuh sempat booming, terus mendirikan banyak cabang di mana-mana. Tapi lambat laun itu tuh lama-lama kayak cabangnya satu tutup lagi yang lain dan lama-lama menghilang. Itu kenapa bisa seperti itu ya Coach kira-kira ya? Waduh, itu pertanyaannya jawabannya bisa panjang ya. Oke. Jadi ada coffee shop yang akhirnya dia buka banyak outlet gitu ya. Bisa disebut cabang, bisa karena memang franchise gitu ya. Tapi outlet lah gitu. Cuman lama-lama ini mereka berkurang gitu, Iya, tutup. yang satu tutup, terus beberapa bulan kemudian tutup lagi yang cabang ini gitu. Dan lama-lama tutup semuanya gitu Iya. Coach. Ya kalau kayak gitu sih mungkin saya bisa bagi jadi dua hal besar ya. Yang satu tutup atau mereka menghilang ya karena memang keinginan dari ownernya gitu ya. Kalau itu mah kita nggak usah bahas ya. Berarti Karena ada mereka bukan memutuskan udah bosan gitu tutup, bikin lagi bisnis yang lain gitu ya. Nah itu udah nggak usah dibahas lah ya. iya. Yang sekarang yang bagian yang kedua adalah ya karena atas tidak apa ya, bukan karena kemauan owner ya mereka tutup gitu ya. Nah ini yang mungkin harus dibahas ya gitu. Jadi apa ya, kamu sendiri gimana kalau misalnya kamu beli ke coffee shop gitu ya? Iya. Apa sih ya bikin kamu tuh tertarik untuk beli ke sana gitu? Iya, yang pertama kayak tempatnya gitu. Tempatnya itu yang pertama cozy apa enggak sih, kan anak muda sekarang cozy itu kan kayak nyaman gitu loh Coach. Cozy kali. Iya cozy. Aduh bahasa Inggris saya kayaknya remet ini nih Coach nih. Iya. Dipleset-plesetin. Kayak cozy enggak sih, kayak enak gak sih buat nyantai, buat belajar. Kan biasanya kan banyak ya Coach ya, kayak anak-anak muda pada belajar di coffee shop gitu, ngopi satu gelas tapi nongkrongnya lama-lama gitu. Selain itu kayak fasilitas yang disediakan dari coffee shopnya itu tersendiri, kayak ada beberapa coffee shop yang menyediakan wifi gitu kan ya, include-nya ya Coach ya. Terus ada live music biasanya setiap malam Sabtu, malam Minggu gitu kan ya Coach. Itu sih, dan yang terakhir itu pasti harga sih, dilihat dari harganya. Gitu ya. Faktor-faktor itu sih Coach. Faktor-faktor itu yang bikin kamu akhirnya balik lagi nggak ke coffee shop tersebut ya? Iya betul. Iya. Nah kalau misalnya ada toko atau coffee shop yang tutup gitu ya, itu yang kita bicarakan yang di luar kemauan dari owner ya. Dia kan artinya gini, mereka pengennya tuh tetap berjalan gitu kan, tapi tutup. Kan banyak alasan nih gitu ya. Sebetulnya apa yang utamanya kan yang bikin mereka tutup gitu ya? Ya tentunya yang paling simpel adalah apa sih? Ya karena mereka udah antara keuntungan atau udah nggak menguntungkan lah gitu. Antara omset yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan lebih besar biaya gitu ya. Lama-lama nggak menguntungkan juga kan gitu, untuk bayar karyawannya mungkin, bahan bakunya, listriknya, airnya segala macam itu udah nggak masuk akal lagi untuk dipertahankan karena pemasukannya kalah jauh gitu. Iya. Nah itu kan mengapa ya, karena kan tinggalkan pemasukannya kalah jauh. Kenapa yang bikin pemasukannya kalah jauh gitu kan? Nah itu kan berarti kan faktornya apa?
penjualannya kan. Iya betul. Ya. Dimana banyak yang nggak datang ke cafe shopnya dia gitu ya Gitu coach ya. ya. Kenapa nggak profit? Karena penjualannya kurang gitu kan. Mhm. Penjualannya kurang karena apa? Gitu kan. Macam-macam nih gitu ya. Mhm. Terutama ya karena nggak ada customernya yang datang gitu. Iya. Nggak ada pembeli kan. Mhm. Nah, kenapa bisa nggak ada pembeli? Nah, ini baru panjang nih ceritanya Oke. gitu kan. Kenapa bisa nggak ada pembeli gitu? Ya banyak ya gitu. Mungkin mereka kita lihat dulu deh, orang datang ke sana gitu ya. Sebetulnya mereka gini, tahu nggak sih bahwa ada coffee shop di situ gitu loh, ya kan? Karena gini, pembeli itu kan dibagi dua lagi. Ada yang memang pembeli baru yang datang pertama kali gitu ya, dan yang berulang kali, yang kayak kamu gitu kan. Iya. Jadi namanya pelanggan itu. Iya, pelanggan tetap gitu ya coach Yang ya. pertama namanya pembeli gitu ya, buyer atau shopper lah gitu. Kalau yang sudah berkali-kali, udah datang 2 kali, 3 kali itu jadi pelanggan gitu ya. Nah, itu beda cerita nih. Ada 2 strategi berarti bagaimana mendatangkan pelanggan barunya dan Iya. bagaimana membuat si pelanggan pendatang baru tersebut datang lagi dan lagi menjadi pelanggan. Iya. Itu ada strateginya lagi. Karena ternyata yang bikin bisnis itu memang berjalan, cash flow-nya itu kadang ada pelanggan yang terus datang gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar pelanggan baru gitu loh. Karena pelanggan baru itu biayanya gede loh untuk mendapatkan pelanggan baru gitu ya. Lebih besar biayanya daripada mendatangkan lagi pelanggan yang sudah ada gitu ya. Mendatangkan pembeli baru itu gede karena kan harus ada marketingnya gitu. Iya, pasti kan promosi lagi ya coach ya, kayak karena kan dari tadinya dia belum tahu tentang kafe ini, gimana caranya si pelanggan baru itu tahu ini ada kafe loh di sini dengan kayak gini-gini. Itu lebih susah gitu ya coach ya. Betul gitu ya. Jadi dari strateginya bagaimana mendatangkan pelanggan baru. Ini tetap harus ada sih pelanggan baru ini gitu ya. Dan bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada gitu. Nah, kalau mendatangkan pelanggan baru berarti artinya apa? Dari sisi marketingnya atau pemasarannya ya. Bagaimana mereka orang-orang yang menjadi target marketnya itu tertarik untuk datang gitu. Kepengennya sih ini ya, semuanya datang gitu ya. Nah, ini juga nih, mungkin mereka tuh gaya selling yang hanya menerima order gitu. Jadi cuman buka toko, duduk, udah gitu. Jadi berharap ada yang masuk. kalau ada yang beli ya udah layanin, kalau nggak ada ya udah. Ya gitu kan, hanya taking orders aja gitu. Itu yang pasif banget gitu ya. Yang harus lebih proaktif. Bagaimana mereka bisa membuat strategi-strategi yang membuat orang tahu bahwa ada toko, ada coffee shop di situ dan mereka akhirnya mau datang gitu. Berarti emang dari semua coffee shop itu perlu banget ya coach ya, kayak bagian dari marketingnya itu sendiri, gimana caranya dalam dalam mengambil dan mendatangkan pelanggan-pelanggan yang baru gitu ya coach ya. Terus selain dari sistem marketingnya itu ada hal lain nggak coach? Tadi yang saya bilang bagaimana agar membuat pembeli itu datang lagi menjadi pelanggan. Itu juga ada strateginya tuh. Berarti kayak ada potongan gitu ya coach ya, Bisa atau jadi 10 kali beli gratis 1 kopi gitu ya coach ya. Ya, intinya diingetin lagi supaya mereka datang gitu. Bahasa awamnya ya. Gimana caranya supaya mereka inget lagi, oh saya harus beli lagi ke kopi itu gitu. Ke toko itu. Iya dong, kalau enggak gimana? Kalau enggak diingetin lagi. Iya. Macam-macam caranya ya. Iya. Tadi mungkin dengan adanya diskon, adanya kartu anggota lah, Iya, member kartu lah, atau apa tawaran-tawaran gitu. Nah, itu. Jadi tetap harus selalu secara berkala gitu ya. Jadi saya pernah tuh ya nongkrong di sebuah coffee shop waktu masih kerja.
di samping tempatnya tuh di samping kantor saya gitu ya. Jadi di gedung yang berbeda tapi di samping gitu ya, samping gedung kantor saya. Di situ akhirnya mereka tahu nama saya gitu ya, karena ya pasti lama-lama mereka tahu ya kan, biasanya kan kalau mereka terima order kan ini atas nama siapa Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, dicatat kan. Terus mereka lihat beberapa kali saya datang, akhirnya saya disediakan ini loh, dikasih benar-benar disediakan mug khusus. Jadi tulis nama saya di situ Aditya gitu. Oh, jadi setiap coach beli di situ pakai mug khusus itu. Jadi dia bilang ini khusus nih Pak gitu buat Pak Aditya nih. Kalau datang ke sini nggak akan, jadi maksudnya Bapak tuh nggak dipakai buat orang lain gitu. Eksklusif gitu Kan ya. merasa ini ya, Iya. merasa diistimewakan. Nah, gitu. Jadi customer service ini penting gitu ya. Oh. Gitu. Jadi akhirnya saya mau, jadi kan tertarik terus datang ya, paling nggak seminggu 2 kali 3 kali datang gitu, apalagi dekat lagi dengan kantor gitu ya. Kalau lagi suntuk di kantor, dengan bawa laptop kerja aja di situ gitu ya. Itu jadi kadang-kadang saya jadi bawa teman gitu loh, Oh iya, benar-benar. karena saking terharunya gitu kita jadi diistimewakan di situ. Hari kita bawa teman, jadi kan akhirnya mendatangkan customer baru, pembeli baru gitu. Iya. Syukur-syukur teman-teman saya itu akhirnya datang lagi nanti gitu ya, bawa temannya lagi bisa jadi gitu kan. Nah terus menerus begitu, jadi akhirnya nggak habis-habis tuh ininya ya, nilai kita gitu ya di mata mereka gitu ya. Itu salah satu strategi yang bisa membuat orang tuh mau datang lagi gitu. Iya, berarti salah satunya tuh customer service dari si coffee shop itu ya coach ya. Dimana customer service itu kayak poin penting banget ya coach ya dalam mendapatkan pelanggan baru, karena kan nanti dengan pelanggan yang udah ada nih dapat service yang oke gitu kan ya, terus merasa teristimewa yang tadi coach bilang kan, bisa merekrut teman-teman yang lain gitu kan ya, datengin ke cafe ini. Dan berarti dari hal tersebut membuat perusahaan itu tidak hilang gitu ya coach ya. Kan tadi dampaknya gitu ya lama-lama hilang. Kan dampaknya kalau misalnya mereka kekurangan pembeli, baik itu pembeli baru maupun yang sudah ada gitu ya, akhirnya kan lama-lama kan mereka akhirnya nggak, semakin berkurang ya omsetnya. Omset berkurang berarti kan profit berkurang. Profit berkurang, lama-lama bisa malah lebih baik tutup gitu kan, daripada profitnya lebih kecil daripada membayar biaya-biaya gitu. Berarti emang ya strategi marketingnya dulu ya coach ya. Gimana harus supaya dia tuh omsetnya tuh bisa balik modal gitu ya coach. Istilahnya ya, dan bayar pengeluarannya cukup gitu ya coach ya. Gitu. Jadi dari mulai pemasarannya sampai bagaimana membuat orang itu yang tadinya tertarik dan akhirnya benar-benar beli, dan pada akhirnya juga bagaimana memastikan agar yang pembeli tersebut akhirnya menjadi pelanggan gitu. Berarti ada kemungkinan kalau yang tiba-tiba hilang itu berarti persiapan dari awalnya belum ada gitu ya coach ya. Bisa dibilang gitu enggak sih? Ya bisa jadi, kebanyakan yang kalau saya perhatikan ya, kalau saya datang ke coffee shop lokal yang bentar lagi mau tutup gitu, ya terasa kok bahwa perlakuannya berbeda di situ gitu ya. Terus ya servicingnya gitu ya. Terus juga mungkin dari rasanya, dari kualitas produknya sendiri ya, itu sudah jelas lah ya. Itu mah sudah jelas, harusnya sih gitu. Pastikan dulu ya kualitas dan konsistensi produknya itu gitu. Itu kan membuat orang tertarik ya gitu. Dan memang mentargetkan ke pangsa pasar yang market yang benar gitu loh, ke curug pasar yang betul. Yang sesuai gitu ya coach. Sesuai. Gitu. Kalau kamu tadi kan kamu kepengennya sukanya coffee shop yang tadi ya nyaman, fasilitasnya ada wifi gitu kan. Kalau ada wifi berarti ada colokan listrik kan. Kalau nggak ada colokan listriknya bisa nggak bisa berjam-jam tadi ya. Gitu. Ya itu jadi curug pasar ke mahasiswa misalnya. Nah beda lagi dengan curug pasar yang ke orang profesional, pekerja gitu ya, karyawan, atau ke ibu rumah tangga bisa jadi gitu ya. Bagaimana agar kita bisa setting toko coffee shop tersebut ya, baik itu dari fisik maupun dari sisi proses marketingnya, bisa mendatangkan curug pasar yang tepat gitu. Oke coach, wah menarik banget ya coach. Berarti kan ada faktor-faktor ya coach ya, dimana
kenapa sih coffee shop tiba-tiba lama-lama menghilang? Seperti yang tadi udah coach jelasin nih dari awal, ada faktor ini, faktor itu. Iya, ya jadi perlu saya tekankan di sini ya. Hanya karena kita buka toko coffee shop misalnya nih ya, yang desainnya bagus, yang judul atau brandnya itu nyeleneh aneh gitu ya, itu langsung bisa mendatangkan pelanggan secara rutin gitu ya, enggak juga. Iya, betul. Ya yang judulnya aneh, lucu-lucu, misalnya apalah gitu ya. Kan banyak tuh sekarang coffee shop yang aneh-aneh judulnya gitu Iya, kan, waktu itu brandnya. di rumah saya juga ada coach salah satunya. Itu kan hanya untuk orang pertama kali datang aja penasaran gitu kan. Tapi setelah itu apa yang menentukan ya? Mungkin pastinya dari rasanya kan, kualitasnya, kemudian dari pelayanannya, harganya juga mungkin ya. Pokoknya semua affordable. Maksudnya saling inilah ya, saling menunjang gitu, baru bisa akhirnya dia menjadi pelanggan gitu. Iya. Kalau enggak hanya orang-orang penasaran aja yang lewat, orang-orang baru aja yang lewat di depan dia aja yang akhirnya beli. Setelah itu kapok, nggak jadi beli lagi mungkin. Iya. Oke, gini rasanya ya udah deh gitu. Biasa aja, gini aja. Oke. Gitu kan. Ya, jadi nggak ada apa ya, nggak bisa bikin dia inget lagi gitu. Tidak berkesan gitu ya coach ya coffee shop ya. Oke coach, menarik banget nih pembahasan kita hari ini. Mungkin ini cocok banget ya untuk para pebisnis harus dimulai dari awal gimana persiapannya. Oke coach, kalau mau mengikuti pelatihan dari coach Adit ini tentang coaching itu bagaimana sih coach? Oke, teman-teman kalau mau belajar coaching pastikan belajar di tempat yang memang betul-betul mengajarkan coaching ya. Jadi yang materi yang diajarkan tentang coaching gitu ya. Salah satunya adalah dari ICF ya, standar ICF itu sudah sangat mendunia, dan Corpora Consulting memiliki suatu program pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh ICF ya, yang judulnya Strategic Business Coaching Certification 75 jam. Ya, jadi di situ kita belajar dua hal, belajar tentang dasar-dasar kompetensi coaching yang memang dipersyaratkan oleh ICF, berikut kode etiknya. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana mengcoaching di bidang selling dan bisnis gitu. Oke, berarti udah lengkap gitu ya coach ya di pelatihan itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu nih pembahasan kita kali ini nih teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan boleh banget ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe karena supaya channel YouTube ini bisa tumbuh dan berkembang. Oke, saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Iya, dadah.